Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Serlatika dengan NIM saya dari kelas 7H. Baik, saya akan membuat video yang menjelaskan terkait media sosial Twitter yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait tentang komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Di mana ada beberapa sebab mengapa manusia membutuhkan komunikasi dengan manusia lain. Dikatakan oleh Hartwell D. Laswell dalam buku Habits Shangara bahwa antara lain alasan mengapa manusia membutuhkan komunikasi dengan manusia lain itu disebabkan karena manusia ingin mengontrol lingkungan melalui berbagai informasi yang didapatnya dari proses komunikasi dalam lingkungan. Nah, sebab lainnya itu manusia membutuhkan komunikasi agar manusia itu dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam proses komunikasi diperlukan juga media sebagai saluran penyampaian pesan atau sarana untuk menyampaikan pesan. Terutama dalam kegiatan komunikasi massa, maka media merupakan salah satu unsur penting yang mampu mempengaruhi hubungan dan kegiatan manusia dengan manusia lainnya. Nah, kalau dulu menurut mereka menyebutkan bahwa media itu berarti berbicara tentang media massa seperti radio, televisi, film, dan koran. Maka dengan perkembangan teknologi saat ini, media juga dapat berarti sebagai media baru yang terkait dengan penggunaan teknologi media interaktif seperti internet. Nah, internet ini juga membawa perubahan yang amat dahsyat bagi manusia. Nah, hal ini dikatakan oleh Cutlip, Center, and Brown yang mengungkapkan bahwa perubahan komunikasi yang sangat luas dan mendalam ini disebabkan karena kehadiran atau adanya internet di hidup masyarakat, di hidup manusia. Makanya adanya perubahan komunikasi yang sangat luas dan mendalam. Nah, sementara itu Rob Brown mengatakan bahwa internet ini telah membawa manusia modern ke dalam suatu proses komunikasi yang lebih berarti dibandingkan dengan media lainnya. Nah, perkembangan teknologi internet dan mobile phone diiringi pula dengan pertumbuhan media sosial yang semakin pesat. Dengan munculnya beragam media sosial, maka para pengguna internet semakin dimudahkan untuk saling berkomunikasi. Nah, saya mengambil contoh pada tahun 2006, tepatnya pada bulan Juli, di mana diluncurkan media sosial Twitter ke muka publik, di mana berjuta-juta orang dari berbagai belahan dunia, belahan bumi itu bergabung ke media sosial Twitter tersebut. Nah, menurut laporan survei Reuters Institute Digital News Report 2021, nah Twitter ini merupakan media sosial yang paling banyak dipakai penggunaannya. Nah, dipakai penggunaannya ini untuk mencari berita, kebanyakan untuk mencari berita, dikarenakan berita di Twitter ini lebih cepat muncul dibandingkan Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, dan TikTok. Nah, banyak manfaat dari Twitter untuk manusia di kehidupan sehari-harinya. Nah, manfaat yang pertama itu
Twitter ini sebagai tempat pengalihan atau pelarian dari rutinitas dan masalah yang sering dihadapi atau yang sedang dihadapi oleh manusia, atau dapat kita katakan sebagai tempat untuk melepaskan kejenuhan. Lalu manfaat yang kedua, mempermudah manusia untuk berinteraksi dan menjalin hubungan sosial dengan teman, saudara, dan lainnya dengan seksama. Lalu manfaat yang ketiga, menambah wawasan, dikarenakan Twitter menjadi tempat informasi yang paling pertama muncul dan rata-rata informasinya ini valid, atau bisa kita katakan di mana Twitter ini menjadi tempat untuk kita mengetahui berita tentang dalam atau luar negeri yang bisa kita akses melalui Twitter. Dikarenakan kan untuk berita-berita online yang lainnya itu terkadang mereka penyampaian informasinya secara terbatas, tidak diberitahukan secara detail. Seperti itu. Lalu manfaat yang keempat itu menjadi wadah sebagai media pemasaran. Nah, ini tuh berkaitan dengan mempromosikan barang atau jasa yang kita jualkan, di mana Twitter ini menjadi wadah untuk masyarakat atau manusia-manusia di belahan dunia untuk mempromosikan atau menjualkan barang atau jasa yang mereka punya. Lalu yang kelima, manfaat Twitter ini menjadi wadah seseorang untuk menunjukkan jati dirinya. Nah, dikarenakan tidak semua manusia di muka bumi ini bisa secara gamblang menunjukkan jati diri mereka. Dikarenakan banyak manusia juga yang berhadapan dengan manusia lain itu tidak menunjukkan jati dirinya, atau bisa kita bilang mereka mempunyai diri mereka yang lain gitu, yang bisa mereka tunjukkan ke orang lain. Nah, terus yang manfaat yang keenam itu menjadi wadah bagi manusia untuk menemukan sumber informasi. Nah, ini simpelnya itu seperti lowongan pekerjaan, di mana Twitter ini sangat cepat mendapatkan informasi terkait lowongan pekerjaan atau tidak. Banyak orang yang menuliskan sebuah tweet untuk memberitahu bahwa perusahaan A, B, C ini sedang membuka lowongan pekerjaan dengan kriteria A, B, C, D, E, F, Z, seperti itu. Lalu yang ketujuh, itu menjadi tempat untuk mengangkat pamor personal ataupun perusahaan. Nah, balik lagi seperti yang saya katakan barusan, di mana Twitter ini menjadi tempat untuk seseorang atau beberapa karyawan di perusahaan bersangkutan memberitahukan informasi terkait perusahaan mereka, terkait kinerjanya, terkait reputasinya. Nah, di mana mereka itu menunjukkan bahwa perusahaan A, B, C, D ini merupakan perusahaan yang baik untuk manusia, perusahaan yang baik, seperti itu. Lalu yang ke-8 itu manfaat Twitter untuk kehidupan sehari-hari itu bisa meningkatkan brain awareness. Nah, sebenarnya manfaat Twitter untuk kehidupan sehari-hari ini banyak. Saya hanya dapat menyebutkan 8. Sisanya kalian bisa mencari di informasi di berita-berita lain ataupun di web-web yang lain. Nah, selain manfaat dari Twitter itu sendiri, setiap media sosial itu tidak selamanya mempunyai kelebihan. Begitupun dengan manusia. Manusia bukan hanya mempunyai kelebihan tetapi juga mempunyai kekurangan. Begitu juga dengan media sosial, dikarenakan media sosial ini merupakan ciptaan manusia yang terkadang ada kesalahan dalam membuat ataupun menciptakan media sosial tersebut. Nah, di mana saya akan menyebutkan kekurangan dari Twitter. Yang pertama itu terdapat akun yang kosong dan tidak aktif. Jadi banyak manusia-manusia yang bergabung atau join dengan Twitter
tetapi akunnya ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Mereka hanya membuat lalu ya sudah didiamkan seperti itu saja. Lalu yang kedua itu mudah disalahgunakan, di mana Twitter ini kekurangannya itu terkadang menjadi tempat untuk seseorang atau beberapa orang berbuat maksiat seperti itu. Lalu kekurangan yang ketiga itu karakternya terbatas. Kekurangan yang keempat, pada saat melakukan promosi itu dibutuhkan banyak followers untuk mengangkat promosi tersebut atau untuk melihat untuk mengangkat promosi tersebut. Lalu yang kelima, pengeposan foto terbatas. Nah, ini sangat mengganggu untuk manusia melakukan promosi, dikarenakan untuk melakukan promosi kan tidak hanya mengepost 1 atau 2 foto, melainkan 5 atau lebih dari foto-foto yang akan dipromosikan. Lalu yang keenam, kekurangan dari Twitter itu menjadi tempat spam atau tempat sampah, yang dimana isinya tuh terkadang tidak mengandung hal-hal yang positif. Itu terkadang isinya itu hanya sebuah informasi-informasi yang terkadang tidak berguna, yang tidak ada manfaatnya untuk para pengguna Twitter. Sama seperti manfaat yang saya katakan, sama seperti manfaat Twitter, kekurangan dari Twitter ini sebenarnya banyak, tetapi saya hanya menyebutkan 6 kekurangan dari Twitter itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Twitter ini, media sosial Twitter itu merupakan sarana komunikasi yang banyak manfaatnya, yang bisa dilakukan oleh para penggunanya, bisa untuk menjadi tempat melepas kejenuhan, menjadi sarana media pemasaran, itu sumber informasi dan lain sebagainya. Sekian penyampaian materi ataupun penyampaian Twitter, media sosial Twitter yang saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun kalimat ataupun kalimatnya kurang jelas, saya kiranya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum, terima kasih.